Moy, Iya. inget gak gue pernah cerita ada satu pembantaian dan kerusuhan gitu di Banyuwangi sepanjang tahun 1998 sampai 1999. Dan kalau lo lihat di internet yang sebenarnya cerita dan kisah itu banyak banget. Yang ada ninjanya itu kan? Betul. Jadi intinya tuh mulai dari awal Februari udah ada dukun-dukun yang dibunuh gitu, Februari 1998. Dan setelah itu ada info dari bupati yang ngejabat itu nyuruh pegawainya buat ngedata dukun-dukun atau orang-orang pintar yang ada di Banyuwangi dengan maksud mau ngelindungin mereka. Tapi entah kenapa datanya bocor dan malah korbannya itu para dukun ini makin banyak dibantai. Sampai bulan Oktober ini 1998 atau 1999 gue lupa. Dan korbannya tuh bener-bener banyak banget. Gak cuma dukun, tapi guru ngaji dan kiai juga sampai jadi korban. Jadi udah makin kemana-mana gitu loh si isunya ini. Iya. Dan sepembacaan gue, korbannya tuh bisa sampai 250 orang lebih. Tadi gue bilang kebocoran kan. Nah gue gak tahu ini konspirasi atau gimana. Jadi ada kayak pihak yang dapetin data bocor ini terus ngincer dukun-dukun atau orang pintar yang ada di Banyuwangi itu. Dan keterangan dari warga di sana, ya jadi pelakunya tadi lu bilang Moy, ninja. Ah. Karena warga ngedenger kalau ada yang nginjek-nginjek atap mereka gitu, loncat-loncat dari rumah ke rumah. Jadi ya seakan-akan ninja loncat dari rumah ke rumah gitu loh buat ngejalanin aksinya. Nah, sebenarnya banyak banget warga yang berjaga-jaga buat ngantisipasi munculnya si ninja-ninja ini ataupun pihak-pihak yang ngelakuin operasi inilah. Iya. Tapi tetap aja korban tuh berjatuhan karena balik lagi operasinya tuh sistematis banget, kayak tertata banget, polanya juga bener-bener patternnya sama gitu loh. Iya. Nah ini ada satu cerita dari salah satu kerabat korban di tahun 1998 itu. Ini udah pasti gua samarin namanya ya, karena selain ngebuka luka lama juga, ini cukup traumatis lah untuk kerabat korban itu. Dan kasus ini juga menurut gue pribadi hitungannya belum kelar sih. Karena sepembacaan gue, kasus ini tuh selama bertahun-tahun ini mau diusut, mau ada pemulihan. Cuman kenyataannya menurut gue sih gak ada output yang benar-benar nyata gitu loh. Karena kerabat-kerabat korban juga masih ada beberapa yang ngerasa ya bokap gue yang mungkin bukan dukun sebenarnya, tapi dituduh jadi dukun. Iya. Kayak dicap-cap sebagai dukun, akhirnya jadi korban, jadi orang yang oh ini harus dibunuh gitu. Kurang ajar banget kan. Iya. Salah satu kerabat korban ini ngomong kalau omnya itu jadi salah satu korban di tahun 1998 ini. Sama polanya, rumahnya si om ini dikasih tanda panah, dan di malam itu juga dia mati dibunuh. Oh. Nah yang satu ini emang dia orang pintar, tapi gak bisa disebut dukun juga. Setahu gue tuh pembacaan gue di tahun itu, di 1998 itu belum disebut dukun. Ya mungkin disebutnya orang pintar atau bisa ngebantuin kali ya. Cuman sebutan dukun santet tuh belum rame lah di saat itu. Setelah itu baru disebutnya dukun santet. Iya. Nah cuman si orang ini emang, ya dia emang beneran main ilmu hitam gitu loh. Kita sebut aja namanya Pak Sabto gitu ya. Di satu malam si Pak Sabto ini lagi di dalam rumahnya. Dia lagi abis doain si ponakannya ini. Pas udah selesai, ponakannya masuk ke kamar buat tidur. Tiba-tiba dari dalam kamar, ponakannya ini tuh kebangun gara-gara ada suara berisik dan rusuh banget di depan kamarnya dia. Gak lama setelah itu, dia ngedenger ada suara orang kayak teriak-teriak gitu Nat Moy. Karena dia takut, akhirnya dia ngumpet aja tuh di kamar, gak berani keluar. Setelah situasi udah mulai sepi, baru tuh dia beraniin diri buat keluar dari kamarnya. Ternyata pas dia buka pintu, dia lihat omnya udah tergeletak dan penuh sama darah. Ya Allah. Anjing, dia ngeliat omnya mati dibunuh sama si ninja itu berarti? Iya di malam itu. Anjing. Gue nggak tahu ini beneran ninja apa enggak ya, karena sepembacaan gue dari beberapa sumber juga, ini tuh mungkin gak cuma ninja ya, tapi ada orang-orang lapangan dalam tanda kutip yang ngelakuin itu juga. Tapi emang bener si omnya nih dukun berarti kan? Ya bisa dibilang dukun karena yang ngelakuin ilmu hitam, karena dia abis nyembuhin dalam tanda kutip si ponakannya ini juga kan, abis doain lah gitu. Tapi kok dia bisa kena juga ya? Ya karena udah pasti dukun Nat. Maksudnya udah pasti kena gitu. Karena kan yang tadi gue bilang, ya sebenarnya nggak tahu juga kenapa ya. Maksudnya alasan pastinya kenapa dibunuh gitu kan. Gue juga nggak tahu sih, karena gue belum dapet tuh alasan-alasan kenapa si dukun-dukun di Banyuwangi ini dibantai.
Tapi ya karena udah kelihatan warga-warga juga udah tahu dia tuh orang pinter yang bisa punya ilmu hitam, udah pasti masuk daftar Iya, untuk iya. dibantai itulah. Nah ada lagi nih satu cerita, gue baca di salah satu artikel. Ini sepembacaan gue, dia juga nggak nyebutin nama aslinya. Jadi dia minta disamarin, namanya jadi Sari. Sari ini adalah anak dari salah satu korban pembantaian di Banyuwangi ini, Nat, Moy. Kronologinya, waktu itu di satu malam, semua keluarganya nih lagi di dalam rumah, termasuk bokapnya Sari ini yang jadi korban. Malam itu bokapnya tuh baru selesai sholat dan ibunya tuh lagi manasin sayur gitu buat makan malam. Tiba-tiba di malam itu, rumahnya Sari ini mati lampu sampai 3 kali. Bokapnya pergi keluar lah buat ngecek listriknya. Udah hidup lagi lampunya, udah masuk ke rumah. Tiba-tiba listriknya mati lagi. Pas di situ dari dalam rumah ibunya tuh ngeliat di luar di sekitaran kebun itu ada orang. Ditanya kayak ya lu siapa gitu. Katanya lagi nyari ayam di sekitaran kebun. Walaupun udah mencurigakan ya. Ya udahlah, listrik udah nyala lagi tuh. Tapi nggak lama mati lagi lampunya. Bokapnya keluar lagi buat ngecek. Cuman pas bokapnya ini udah keluar dari dalam rumah, itu malah kedengeran di luar rumah tuh kayak ada suara teriak-teriakan kesakitan gitu. Hah? Dan ternyata bokapnya tuh di luar itu dikeroyokin, Nat, Moy. Sama orang-orang yang nggak tahu siapa. Jadi si Sari dan keluarganya tuh cuma bisa diam dalam rumah ngedengerin teriakan si bokapnya ini dari luar. Karena udah takut banget. Mereka juga nggak berani keluar ya berarti? Iya, si satu rumah ini udah takut banget. Akhirnya baru keluar setelah semalaman itu. Jadi di pagi hari ini kalau nggak salah, si satu keluarga itu baru berani keluar. Dan di situ Sari ngelihat kalau kepala bapaknya tuh udah hancur banget, Allah Akbar. tergeletak mati gitu aja. Dan ternyata di sekitaran rumahnya itu, di salah satu tempat itu rumahnya tuh udah ditandain X. Yang mana tandanya tuh tanda buat orang-orang yang emang jadi daftar yang bakal dibantai gitu loh. Iya, iya. Padahal sebenarnya bokapnya ya bukan dukun kan. Iya, gimana tuh? Justru bokapnya tuh anggota NU, Nat, Moy. Oh, Bukan dukun sama sekali. Jadi entah kenapa operasi ini tuh gak cuman ngejar orang-orang pinter atau dukun aja, tapi malah pemuka-pemuka agama juga. Jadi ada satu info juga yang gue dapet kalau ternyata si orang-orang yang ada di daftar ini gak cuma dukun-dukun, tapi orang-orang yang pemuka agama entah gimana caranya kayak jadi digiring opini gitu. Kalau dia dukun juga, padahal gue nggak tahu ya apakah memang ustadz yang suka bantuin orang sakit atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman entah gimana caranya mereka masuk daftar itu aja. Padahal ya mereka suka ngaji, orang-orang datang ke mereka tuh buat doa bareng segala macem. Cuman ya ujung-ujungnya jadi korban juga. gue masih nggak habis pikir sih sama pembantaian yang ada di Banyuwangi ini, karena emang mungkin alasannya orang-orang yang dalam tanda kutip dukun dibunuh mungkin jadi kayak ancaman mungkin ya bagi orang-orang ya. Tapi dengan cara dibunuh dengan cara massal tuh menurut gue udah aneh gitu loh. Parah banget sih, karena ternyata ya sepembacaan gua juga ya, berarti nggak cuma ninja-ninja doang. Ada orang-orang yang bukan warga situ, tapi entah siapa, ya ada di lapangan juga buat ngerusuhin, ngeroyokin si daftar orang-orang ini. Gue yakin sih orang-orang yang mungkin menjadi tersangka ya dalam kerusuhan ini, orang-orang yang dibunuh tuh pasti ngegentayangin mereka sih. Iya, dan pasti keluarganya juga jadi punya dendam sendiri gak sih? Gue yakin sih kematian yang emang backgroundnya mungkin kerusuhan, biasanya kan mati lebih dari satu orang kan. Iya. Di tempat itu, di tempat kejadian kerusuhan itu, gue yakin banget pasti angker sih.